Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, sahabat-sahabat literasi. Saya akan melanjutkan membaca novel Dunia Sophie karya Justin Girder. Pada kesempatan ini temanya Sokrates. Selamat mendengarkan. Sokrates, orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Sophie segera mengenakan daster dan bergegas menuju dapur. Ibunya sedang berdiri di dekat meja dapur. Sophie memutuskan untuk tidak mengatakan apapun mengenai selendang sutra itu. "Apakah ibu sudah mengambil koran?" tanyanya. Ibunya berpaling. "Maukah kamu mengembalikannya untukku?" Sophie melesat keluar pintu dengan sekejap menuju kotak surat. Hanya koran. Dia tidak boleh berharap akan mendapatkan jawaban dalam waktu dekat, kiranya. Di halaman depan koran itu, dia membaca sesuatu mengenai batalion PBB Norwegia di Lebanon. Batalion PBB. Bukankah itu cap pos yang terdapat pada kartu dari ayah Hilde? Namun perangkonya Norwegia. Barangkali para serdadu PBB Norwegia mempunyai kantor pos sendiri. "Kamu menjadi sangat tertarik pada koran," kata ibunya ketika Sophie kembali ke dapur. Untungnya, ibunya tidak lagi berbicara tentang kotak surat dan sebagainya. Baik ketika sarapan maupun selanjutnya, pada hari itu, ketika ibu pergi berbelanja, Sophie membawa surat mengenai takdir ke sarang. Dia terkejut melihat sebuah amplop putih kecil di samping kaleng kue dengan surat-surat lain dari sang filosof. Sophie yakin sekali dia tidak meletakkannya di sana. Amplop ini juga basah di sudut-sudutnya, dan di situ terdapat beberapa lubang, persis seperti yang telah diterimanya kemarin. Apakah sang filosof telah datang ke sini? Apakah dia tahu tentang tempat persembunyian rahasianya? Mengapa amplop itu basah? Semua pertanyaan ini membuat kepalanya pusing. Dia membuka surat itu dan membaca isinya. "Sophie yang baik, aku membaca suratmu dengan penuh minat, dan bukannya tanpa sedikit penyesalan. Sayangnya, aku harus mengecewakanmu berkenaan dengan undangan itu. Kita akan bertemu suatu hari nanti, tetapi mungkin agak lama juga sebelum aku dapat datang sendiri ke sana. Aku harus menambahkan bahwa mulai sekarang aku tidak lagi dapat mengirimkan sendiri surat-suratku. Lama-lama itu akan terlalu bahaya. Kelak, surat-surat akan dikirimkan oleh utusan kecilku. Selain itu, surat-surat tersebut akan dibawa langsung ke tempat rahasia di taman ini. Kamu boleh terus menghubungiku kapan saja kamu merasa perlu. Caranya, letakkan sebuah amplop merah jambu dengan sepotong kue atau segumpal gula di dalamnya. Jika utusan itu menemukannya, dia akan membawanya langsung kepadaku. NB. Nambah, sungguh tidak menyenangkan menolak undangan seorang gadis muda untuk minum kopi, tapi kadang-kadang itu terpaksa dilakukan. NB. Lagi, jika kamu menemukan lembar selendang sutra merah di suatu tempat, tolong simpan baik-baik. Kadang-kadang barang milik pribadi suka tercampur-campur, terutama di sekolah dan tempat-tempat semacam itu. Dan ini adalah sebuah kursus filsafat. Salam, Alberto Knopf. Sophie telah menjalani kehidupan hampir selama 15 tahun
dan telah menerima begitu banyak surat di usianya yang masih muda. Setidak-tidaknya pada setiap hari Natal dan hari ulang tahunnya. Tapi surat ini adalah yang paling aneh dan yang pernah diterimanya. Tidak ada cap pos di situ. Bahkan surat itu tidak ditaruh di kotak surat, tetapi dibawa langsung ke tempat persembunyian Sophie yang paling rahasia di semak-semak tua. Kenyataan bahwa surat itu basah dan pada musim semi yang kering juga merupakan sesuatu yang misterius. Yang paling aneh dari semuanya adalah selendang sutra itu. Tentu saja, sang filosof pasti mempunyai seorang murid lain. Pasti begitu. Dan murid lain ini telah kehilangan selendang sutra merah. Benar. Namun, bagaimana benda itu bisa sampai di bawah tempat tidur Sophie dan Alberto Knopf? Nama macam apa itu? Satu hal yang sudah jelas, kaitan antara sang filosof dengan Hilde Knopf, tapi bahwa ayah Hilde sendiri sampai salah menuliskan alamat, itu benar-benar tidak dapat dipahami. Sophie duduk lama sambil memikirkan hubungan apa yang mungkin antara Hilde dan dirinya. Akhirnya dia menyerah. Sang filosof telah menulis bahwa dia akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Barangkali dia juga akan bertemu dengan Hilde. Dan membalik-balik surat itu. Kini dia juga melihat bahwa ada beberapa kalimat yang ditulis di belakang. Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Pengetahuan yang sejati berasal dari dalam. Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar. Sophie tahu bahwa kalimat-kalimat pendek yang tertulis di dalam amplop putih itu dimaksudkan untuk mempersiapkan menerima amplop besar berikutnya yang akan tiba tak lama kemudian. Tiba-tiba dia mendapatkan gagasan. Jika si utusan datang ke sarang untuk mengirimkan amplop coklat itu, Sophie dapat duduk saja di sana menantikan pria itu. Atau dia seorang wanita. Dia pasti hanya dapat bertanya-tanya hingga pria atau wanita itu memberitahu tentang sang filosof. Surat itu menyebutkan bahwa si utusan itu kecil. Mungkinkah dia seorang anak? Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Sophie tahu bahwa kesopanan adalah kata yang sudah ketinggalan zaman untuk rasa malu. Misalnya, karena terlihat telanjang, tapi apakah memang wajar untuk merasa malu karena itu? Jika sesuatu itu wajar, pikirnya itu sama bagi setiap orang. Jadi, pastilah masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Ketika nenek masih muda, tentu saja kita tidak boleh berjemur dengan dada terbuka. Tapi kini kebanyakan orang menganggapnya wajar, meskipun hal itu dilarang keras di banyak negara. Inikah filsafat? Sophie bertanya-tanya. Kalimat berikutnya adalah, orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Lebih bijaksana dari siapa? Jika yang dimaksud sang filosof adalah bahwa seseorang yang menyadari dia tidak mengetahui segala sesuatu di dunia itu lebih bijaksana dibandingkan dengan seseorang yang hanya mengetahui sedikit, tetapi mengira bahwa dia mengetahui segalanya. Ya, itu memang tidak sulit untuk disetujui. Sophie tidak pernah memikirkan itu sebelumnya, tapi semakin dalam dia berpikir, semakin jelas baginya bahwa mengetahui apa yang tidak kita ketahui adalah juga semacam pengetahuan. Hal yang paling tolol yang diketahuinya adalah jika orang bersikap seolah-olah dia mengetahui segala sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya.
Kalimat berikutnya adalah tentang pengetahuan sejati yang berasal dari dalam. Tapi, bukankah semua pengetahuan itu masuk ke kepala setiap orang dari luar? Selain itu, Sophie juga mengingat beberapa kejadian ketika ibunya atau para guru di sekolah berusaha untuk mengajarinya sesuatu yang belum dapat diterimanya. Dan dia baru benar-benar mengetahui suatu ketika dia telah menambah suatu pengetahuan kepada dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang dia tiba-tiba memahami sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia pahami sebelumnya. Itulah barangkali yang dimaksud orang dengan pencerahan. Sejauh ini tidak ada masalah. Sophie mengira dia telah dapat mencerna dengan baik ketiga pertanyaan pertama. Tapi pertanyaan berikutnya begitu aneh, sehingga mau tak mau dia tersenyum. Barangkali siapa yang mengetahui yang benar akan bertindak benar. Apakah itu berarti bahwa jika seseorang perampok bank merampok sebuah bank, itu karena dia tidak mengetahui hal yang lebih baik? Sophie tidak berpendapat begitu. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa baik anak-anak maupun orang dewasa melakukan hal-hal tolol yang mungkin mereka sesali sesudahnya, justru karena mereka telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penilaian mereka sendiri yang lebih baik. Ketika tengah duduk sambil berpikir, Sophie mendengar sesuatu menggerisik di tengah belukar kering di sisi lain pagar tanaman yang paling dekat dengan hutan. Mungkinkah itu si utusan? Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Kedengarannya seperti seekor binatang sedang mendekat dengan suara terengah-engah. Saat berikutnya, seekor labrador besar mendesak masuk ke dalam sarang. Mulutnya menggigit sebuah amplop coklat besar yang dijatuhkan di kaki Sophie. Itu terjadi begitu cepat sehingga Sophie tidak sempat bereaksi. Saat berikutnya, dia duduk dengan amplop besar di kedua tangan dan si labrador keemasan telah berlari masuk ke hutan lagi. Begitu semuanya berlalu, dia baru bereaksi. Dia mulai menangis. Dia duduk seperti itu sejenak, kehilangan seluruh perasaan akan waktu. Lalu tiba-tiba dia melihat ke atas. Jadi itulah utusan yang termasyhur. Sophie mengembuskan napas lega. Jelas itulah sebabnya mengapa pinggiran amplop-amplop itu basah dan ada lubangnya. Mengapa hal ini tidak pernah terfikir olehnya? Kini akalnya bisa menerima saran sang filosof agar menaruh sebuah kue atau segumpal gula dalam amplop jika dia menulis surat kepada sang filosof. Dia mungkin tidak tahu selalu secerdas yang diinginkannya, tapi siapa yang dapat menduga bahwa utusan itu adalah seekor anjing yang terlatih? Itu memang sedikit di luar kebiasaan. Kini dia bisa mengabaikan sama sekali keinginannya memaksa si utusan untuk mengungkapkan tempat tinggal Alberto Knopf. Sophie membuka amplop besar itu dan mulai membaca. Filsafat Athena. Sophie yang baik, ketika kamu membaca ini, kamu mungkin telah bertemu Hermes. Tapi kalau belum, aku tambahkan di sini bahwa dia adalah seekor anjing. Tapi jangan khawatir, kelakuannya sangat baik. Dan lagi pula, jauh lebih cerdas dibandingkan dengan banyak orang. Dia sama sekali tidak pernah berusaha untuk menimbulkan kesan bahwa dia lebih pandai daripada yang sebenarnya. Perlu juga kamu ketahui bahwa namanya bukannya tanpa makna. Dalam mitologi Yunani, Hermes adalah utusan para dewa. Dia juga dewa para pelaut. Tapi kita tidak akan mengurusi hal itu.
Setidak-tidaknya untuk saat ini, yang lebih penting adalah bahwa Hermes juga memberikan namanya untuk kata hermeneutik, yang berarti tersembunyi atau tak terjangkau. Bukannya tidak cocok dengan tugas Hermes untuk menjaga agar kita berdua tetap tersembunyi satu sama lain. Jadi, si utusan telah diperkenalkan. Tentu saja dia akan datang kalau namanya dipanggil dan berkelakuan sangat baik. Tapi, kembali ke filsafat. Kita telah menyelesaikan bagian pertama pelajaran itu. Aku mengacu pada para filosof alam dan tindakan mereka untuk tegas-tegas menjauhkan diri dari gambaran mitologis dunia. Kini, kita akan bertemu dengan tiga filosof klasik besar, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mungkin masing-masing dengan caranya sendiri, para filosof ini mempengaruhi seluruh peradaban Eropa. Para filosof alam itu juga disebut pra-Sokrates, sebab mereka hidup sebelum zaman Sokrates. Meskipun Demokritus meninggal beberapa tahun setelah Sokrates, semua gagasan termasuk filsafat alam pra-Sokrates, Sokrates mewakili suatu era baru. Secara geografis maupun temporal, dia adalah filosof besar pertama yang dilahirkan di Athena. Dan baik dia maupun kedua penerusnya hidup dan bekerja di sana. Kamu mungkin ingat bahwa Anaxagoras juga hidup di Athena sebentar, tetapi kemudian diusir keluar, sebab dia mengatakan bahwa matahari adalah sebuah batu merah panas. Nasib Sokrates tidak lebih baik. Sejak zaman Sokrates, Athena merupakan pusat kebudayaan Yunani. Juga penting untuk dicatat perubahan karakter dalam proyek filsafat itu sendiri. Sementara ia berkembang dari filsafat alam hingga Sokrates. Tapi sebelum kita menemui Sokrates, mari kita ketahui sedikit tentang kaum Sofis yang menguasai panggung Athena pada masa hidup Sokrates. Angkat tirai, Sophie, sejarah gagasan-gagasan itu seperti sebuah drama dengan babak-babak. Manusia sebagai pusat. Setelah sekitar 450 sebelum Masehi, Athena merupakan pusat kebudayaan di Yunani kuno. Sejak masa ini, filsafat mengambil arah baru. Para filosof alam hanya memusatkan perhatian pada hakikat dunia fisik semata. Karena itulah mereka menempati posisi sentral dalam sejarah sains. Di Athena, minat kini dipusatkan pada individu dan kedudukannya dalam masyarakat. Secara lambat laun, demokrasi berkembang dengan majelis-majelis rakyat dan pengadilan hukum. Agar demokrasi dapat dijalankan, orang-orang harus cukup berpendidikan agar dapat ambil bagian dalam proses demokrasi. Kita telah melihat zaman kita sendiri bagaimana demokrasi yang masih muda membutuhkan keterbukaan pikiran masyarakat. Bagi para penduduk Athena, yang paling penting adalah menguasai seni berpidato, yang berarti mengatakan berbagai hal dengan cara yang meyakinkan. Sekelompok guru dan filosof keliling dari koloni Yunani berkumpul di Athena. Mereka menamakan diri kaum Sofis. Kata Sofis berarti seorang yang bijaksana dan berpengetahuan. Di Athena, kaum Sofis mencari nafkah dengan mengajar para warga negara dengan imbalan uang. Kaum Sofis mempunyai suatu ciri yang sama dengan para filosof alam. Mereka bersikap kritis terhadap mitologi tradisional. Namun pada saat yang sama, kaum Sofis menolak apa yang mereka anggap sebagai spekulasi filsafat yang tak berguna. Mereka berpendapat bahwa meskipun ada jawaban untuk pengetahuan filosofis, manusia tidak dapat mengetahui kebenaran.
mengenai teka-teki alam dan jagat raya. Dalam filsafat, pandangan seperti ini dinamakan skeptisisme. Namun, bahkan jika kita tidak dapat mengetahui jawaban seluruh teka-teki alam, kita tahu bahwa orang-orang harus belajar untuk hidup bermasyarakat. Kaum sofis memilih untuk menyibukkan diri mereka dengan masalah manusia dan kedudukannya dalam masyarakat. Manusia adalah ukuran dari segala sesuatu, kata seorang sofis Protagoras, kira-kira 485 sampai 410 sebelum Masehi. Dengan itu, yang dimaksudkan adalah bahwa masalah apakah sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, harus selalu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Ketika ditanya apakah dia percaya kepada para dewa Yunani, dia menjawab, pertanyaan itu terlalu kompleks, sedangkan hidup ini terlalu singkat. Seorang yang tidak mampu menyatakan dengan tegas apakah dewa-dewa atau Tuhan itu ada dinamakan seorang agnostik. Kaum sofis biasanya orang-orang yang telah banyak bepergian dan melihat berbagai bentuk pemerintahan, baik aturan maupun hukum setempat di negara-negara kota bisa sangat beragam. Ini mendorong kaum sofis untuk bertanya apakah yang alamiah dan apa yang diharuskan karena desakan dari masyarakat. Dengan melakukan ini, mereka merintis jalan bagi timbulnya kritik sosial di negara-negara Athena. Misalnya, mereka dapat menemukan bahwa penggunaan ungkapan seperti kesopanan alamiah tidak selalu dapat dipertahankan. Sebab jika memang kesopanan itu alamiah, mestinya itu adalah sesuatu yang terlahir bersama kita, suatu bawaan lahir. Tapi apakah itu memang bawaan lahir, Sophie, ataukah itu karena desakan masyarakat? Bagi seorang yang telah menjelajahi dunia, jawabannya mestinya sederhana, adalah tidak alamiah atau bukan bawaan lahir. Jika kita merasa malu bertelanjang di tempat umum, sopan atau tidak, jelas merupakan masalah aturan sosial. Seperti yang dapat kamu bayangkan, kaum musafir sofis itu menciptakan pergulatan sengit di Athena dengan mengemukakan bahwa tidak ada norma mutlak untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Sokrates baliknya berusaha untuk membuktikan bahwa beberapa norma itu sesungguhnya mutlak dan secara universal benar. Siapakah Sokrates? Sokrates 470 sampai 399 sebelum Masehi barangkali adalah tokoh paling penuh teka-teki dalam seluruh sejarah filsafat. Dia tidak pernah menulis sebaris kalimat pun, namun dia merupakan seorang filosof yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap pemikiran Eropa, dan itu sama sekali bukan karena cara kematiannya yang dramatis. Kita tahu dia lahir di Athena dan bahwa dia menjalani sebagian besar hidupnya di alun-alun dan pasar-pasar untuk berbicara dengan orang-orang yang ditemuinya di sana. Pohon-pohon di daerah pedesaan tidak mengajarkan apa-apa padaku, katanya. Dia juga dapat tenggelam dalam pemikiran selama berjam-jam tanpa henti. Bahkan pada masa hidupnya, dia menganggap agak membingungkan. Dan tak lama setelah kematiannya, dia anggap sebagai pendiri sejumlah aliran pemikiran filsafat yang berbeda-beda. Kenyataan bahwa dia begitu penuh teka-teki dan membingungkan telah memungkinkan berbagai aliran pemikiran yang berlainan untuk menyatakan dia sebagai pendirinya. Kita tahu bahwa dia sangat buruk rupa. Perutnya gendut, matanya menonjol dan hidungnya pendek serta besar. Namun dikatakan bahwa batinnya sangat bahagia. Juga dikatakan bahwa Anda
dapat menemukan pada masa sekarang. Anda dapat menemukannya di masa lalu, tapi Anda tidak akan pernah menemukan padanannya. Sekalipun demikian, dia dihukum mati karena aktivitas filsafatnya. Kehidupan Sokrates hanya dapat kita ketahui melalui tulisan-tulisan Plato, yaitu salah seorang muridnya dan yang menjadi salah satu filosof terbesar sepanjang masa. Plato menulis sejumlah dialog atau diskusi yang dramatisasi mengenai filsafat, tempat dia menggunakan Sokrates sebagai tokoh utama dan juru bicaranya. Karena Plato menyuarakan filsafatnya sendiri melalui mulut Sokrates, kita tidak dapat yakin apakah kata-kata dalam dialog-dialog itu benar-benar pernah diucapkan olehnya. Maka tidak mudah untuk membedakan antara ajaran-ajaran Sokrates dan filsafat Plato. Masalah yang sama menimpa banyak tokoh sejarah lain yang tidak meninggalkan penjelasan tertulis. Contoh klasik tentu saja adalah Yesus. Kita tidak dapat merasa yakin bahwa Yesus dalam sejarah itu benar-benar mengucapkan kata-kata yang dinyatakan oleh Matias dan Lukas berasal darinya. Begitu pula apa yang sesungguhnya diucapkan Sokrates dalam sejarah akan selalu diliputi misteri. Namun, siapakah Sokrates sesungguhnya relatif tidak penting. Penggambaran Plato mengenai Sokrates itulah yang telah mengilhami para pemikir di dunia barat selama hampir 2500 tahun. Seni berdiskusi. Hakikat seni Sokrates terletak dalam fakta bahwa dia tidak ingin menggurui orang. Sebaliknya, dia memberi kesan sebagai seorang yang selalu ingin belajar dari orang-orang lain yang diajaknya berbicara. Jadi bukannya memberi kuliah seperti layaknya seorang guru tradisional, dia mengajak berdiskusi. Tentu saja dia tidak mungkin dapat menjadi seorang filosof termasyhur kalau dia membatasi diri dengan hanya mendengarkan orang-orang lain. Dia pun tidak akan dihukum mati jika begitu. Tapi dia hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terutama untuk memulai percakapan, seakan-akan dia tidak mengetahui apa-apa. Dalam diskusi itu, dia biasanya berhasil membuat para penantangnya mengakui kelemahan argumen-argumen mereka. Dan karena tersudut, mereka akhirnya menyadari apa yang benar dan apa yang salah. Sokrates, yang ibunya adalah seorang bidan, sering mengatakan bahwa ilmu itu seperti ilmu bidan. Dia tidak melahirkan sendiri anak itu, tetapi dia akan untuk membantu seorang selama kelahiran. Begitu pula Sokrates menganggap tugasnya seperti membantu orang-orang melahirkan wawasan yang benar, sebab pemahaman yang sejati harus timbul dari dalam diri sendiri. Itu tidak dapat dinamakan oleh orang lain. Dan hanya pemahaman yang timbul dari dalam itulah yang dapat menuntun kepada wawasan yang benar. Akan aku kemukakan dengan lebih jelas. Kemampuan untuk melahirkan adalah suatu ciri alamiah. Dengan cara yang sama, setiap orang dapat menangkap kebenaran-kebenaran filosofis jika mereka mau menggunakan akal mereka sendiri. Menggunakan akal sendiri berarti masuk ke dalam diri sendiri dan memanfaatkan apa yang ada di sana. Dengan berlagak bodoh, Sokrates memaksa orang-orang yang ditemuinya untuk menggunakan akal sehat mereka. Sokrates dapat berpura-pura bodoh atau menunjukkan dirinya lebih tolol daripada yang sebenarnya. Kita menamakan ini ironi Sokrates. Ini memungkinkannya untuk terus mengungkap kelemahan pemikiran orang-orang. Dia tidak keberatan untuk melakukan ini di tengah alun-alun kota. Jika kamu bertemu Sokrates, kamu mungkin akan dipermalukan di depan publik. Maka tidaklah mengherankan bahwa sejalan dengan berlalunya waktu,
orang-orang menganggapnya sangat menjengkelkan, terutama orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat. Athena itu seperti seekor kuda yang lembab. Demikian perkataannya yang sangat terkenal. Dan akulah pengganggu yang menyengatnya agar beringas. Apa yang kita lakukan terhadap para pengganggu, Sophie? Suara ilahi. Bukan maksudnya untuk menyiksa sesama makhluk jika Sokrates terus menyengat mereka. Suara hatinya tidak memberinya pilihan lain. Dia selalu mengatakan bahwa dia menyimpan suara ilahi dalam dirinya. Sokrates mengajukan protes, misalnya terhadap tindakan menghukum mati orang, dan dia juga menolak untuk memberi informasi kepada musuh politiknya. Inilah yang akhirnya membuatnya kehilangan nyawa. Pada 399 sebelum Masehi, dia didakwa memperkenalkan dewa-dewa baru dan merusak kaum muda, serta tidak mempercayai dewa-dewa yang telah diterima. Dengan mayoritas tipis, juri yang terdiri dari 500 yang menyatakannya bersalah. Besar kemungkinan dia dapat mengajukan kelonggaran. Setidak-tidaknya dia dapat menyelamatkan nyawanya dengan setuju untuk meninggalkan Athena. Tapi kalau dia melakukan ini, dia bukanlah Sokrates. Dia menghargai hati nuraninya dan kebenaran lebih tinggi dibandingkan dengan nyawanya sendiri. Dia meyakinkan juri bahwa dia hanya bertindak demi kepentingan negara. Namun, dia tetap dihukum untuk meminum racun cemara. Tak lama kemudian, dia minum racun itu di hadapan sahabat-sahabatnya dan meninggal. Mengapa, Sophie? Mengapa Sokrates harus mati? Orang-orang telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini selama 2400 tahun. Namun, dia bukan satu-satunya orang dalam sejarah yang mempertahankan pendirian hingga akhir hayatnya dan menyongsong kematian demi keyakinannya. Aku telah menyebutnya Yesus sebelum ini, dan sesungguhnya ada beberapa hal yang sama antara keduanya. Baik Yesus maupun Sokrates adalah tokoh yang penuh teka-teki. Juga bagi rekan-rekan sejaman mereka, tak satu pun di antara mereka menuliskan sendiri ajaran-ajarannya. Maka kita terpaksa mempercayai gambaran yang kita dapatkan tentang mereka dari murid-murid mereka. Tapi kita tahu bahwa mereka berdua adalah jagoan dalam seni berdiskusi. Mereka berdua berbicara dengan keyakinan diri yang khas yang dapat memikat, tetapi juga menjengkelkan orang. Dan yang tak kalah penting, mereka berdua percaya bahwa mereka berbicara atas nama sesuatu yang lebih besar daripada mereka sendiri. Mereka menantang kekuasaan masyarakat dengan mengecam segala bentuk ketidakadilan dan korupsi. Dan akhirnya aktivitas-aktivitas mereka mengakibatkan mereka kehilangan nyawa. Pengadilan Yesus dan Sokrates juga menunjukkan kesejajaran yang sangat jelas. Mereka berdua dapat menyelamatkan diri dengan memohon belas kasihan. Namun mereka merasa mempunyai sebuah misi yang lebih pasti gagal kecuali jika mereka tetap teguh pada pendirian hingga akhir hayat. Dan dengan menyongsong kematian secara berani, mereka berhasil mendapatkan pengikut yang sangat banyak. Juga setelah mereka meninggal. Aku tidak bermaksud menyarankan bahwa Yesus dan Sokrates itu sama. Aku hanya ingin menunjukkan fakta bahwa mereka berdua mempunyai pesan yang terkait erat dengan keberanian pribadi mereka. Seorang badut Athena, Sokrates. Sophie, kita belum selesai dengannya. Kita telah membicarakan metodenya, tapi apakah proyek filsafatnya? Sokrates hidup pada masa yang sama dengan para sofis. Seperti mereka, dia lebih berminat pada masalah manusia dan
tempatnya di dalam masyarakat daripada masalah kekuatan alam. Sebagaimana dikatakan oleh seorang filosof Roma, Cicero, mengenai dirinya beberapa ratus tahun kemudian, Socrates menurunkan filsafat dari langit, mengantarkannya ke kota-kota, memperkenalkannya ke rumah-rumah, dan memaksanya untuk menelaah kehidupan, etika, kebaikan, dan kejahatan. Tapi Socrates berbeda dari para sofis dalam satu hal yang sangat penting. Dia tidak menganggap dirinya sebagai seorang sofis, yaitu seorang yang pandai dan bijaksana. Tidak seperti kaum sofis, dia mengajarkan bukan untuk mendapatkan uang. Tidak, Socrates menyebut dirinya seorang filosof dalam pengertian yang sebenar-benarnya dari kata itu. Kata filosof sesungguhnya berarti orang yang mencintai kebijaksanaan. Apakah kamu duduk dengan nyaman, Sophie? Karena untuk seluruh pelajaran ini kamu harus memahami sepenuhnya perbedaan antara seorang sofis dan seorang filosof. Kaum sofis mendapatkan uang untuk penjelasan-penjelasan mereka yang ruwet. Tapi sofis semacam ini telah ada sejak zaman prasejarah. Aku mengacu pada semua guru sekolah dan orang yang menganggap dirinya tahu segalanya, yang sudah puas dengan sedikit pengetahuan yang mereka miliki, atau yang membual bahwa mereka mengetahui segala hal mengenai subjek-subjek yang sedikit pun tidak mereka ketahui. Barangkali kamu pernah bertemu beberapa sofis semacam ini dalam usiamu yang masih belia. Seorang filosof sejati, Sophie, sama sekali berbeda, sangat kebalikan. Sesungguhnya, seorang filosof mengetahui bahwa dalam kenyataannya hanya sedikit yang diketahuinya. Itu sebab dia selalu berusaha untuk meraih pengetahuan sejati. Socrates adalah salah seorang manusia langka ini. Dia tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan dan dunia. Dan kini muncul bagian yang penting. Dia merasa gelisah karena hanya sedikit sekali yang diketahuinya. Oleh karena itu, filosof adalah seorang yang mengakui bahwa ada banyak hal yang tidak dipahaminya dan dia merasa terganggu karenanya. Dalam pengertian ini, dia masih lebih bijaksana daripada semua orang yang membual tentang pengetahuan mereka mengenai segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Kataku sebelum ini. Socrates sendiri hanya satu yang aku tahu, yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Ingat pernyataan ini, sebab itu adalah pengakuan yang langka bahwa di kalangan para filosof lagi pula bisa berbahaya sekali mengucapkan itu di depan umum karena nyawamu jadi taruhannya. Orang yang paling subversif adalah yang selalu bertanya. Memberi jawaban tidaklah begitu berbahaya. Mengajukan suatu pertanyaan dapat lebih memancing ledakan dibandingkan dengan 1000 jawaban. Kamu ingat cerita tentang baju baru sang maharaja? Maharaja sesungguhnya telanjang bulat, tapi tak seorang rakyat pun berani mengatakannya. Tiba-tiba seorang anak berteriak, tapi dia tidak mengenakan apa-apa. Itu adalah anak yang berani, Sophie, seperti Socrates yang berani mengatakan bahwa orang-orang betapa sedikit yang diketahui manusia. Persamaan antara anak-anak dan filosof sudah kita bicarakan sebelumnya. Tepatnya, umat manusia dihadapkan pada sejumlah pernyataan sulit yang tidak dapat kita temukan jawabannya yang memuaskan. Maka muncul dua kemungkinan. Kita dapat memperdayai diri sendiri dan seluruh dunia dengan berpura-pura bahwa kita mengetahui segala hal yang harus diketahui, atau kita dapat menutup mata terhadap masalah-masalah penting dan tinggal diam. Dalam hal ini, manusia terbagi dua. Secara umum, mereka merasa sangat yakin
atau sama sekali tidak peduli. Keduanya merayap jauh ke dalam bulu-bulu si kelinci. Itu seperti membagi sebungkus kartu menjadi dua tumpukan. Sophie, kamu meletakkan kartu-kartu hitam di satu tumpukan dan yang merah di tumpukan satunya. Tapi berulang kali si badut muncul dari kartu hati atau clever, wajib atau skop. Socrates adalah badut. Ini di Athena. Dia merasa yakin dan tidak pula acuh tak acuh. Yang diketahuinya hanyalah bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dan hal ini sesungguhnya maka dia menjadi filosof orang yang tidak mau menyerah, tetapi terus berusaha tanpa kenal lelah mencari kebenaran. Diceritakan bahwa seorang penduduk Athena pernah bertanya kepada peramal di Delphi tentang siapakah manusia yang paling bijaksana di Athena. Sang peramal menjawab bahwa Socrates adalah yang paling bijaksana dari semua manusia. Ketika Socrates mendengar ini, dia sangat terkejut. Dia pasti tertawa, Sophie. Dia pergi mendatangi seseorang di kota yang oleh dirinya maupun semua orang lainnya dianggap sangat bijaksana. Tapi ketika tertanya, orang ini tidak mampu memberi Socrates jawaban yang memuaskan terhadap pertanyaannya. Socrates sadar bahwa peramal itu benar. Socrates merasa adalah penting untuk membangun landasan yang kuat untuk pengetahuan kita. Dia percaya bahwa landasan ini terletak pada akal manusia. Dengan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada akal manusia, jelaslah bahwa dia seorang rasionalis. Wawasan yang benar menuntun pada tindakan yang benar. Seperti telah kusebutkan sebelumnya, Socrates menyatakan bahwa dia menuntun oleh suara batin ilahi dan bahwa hati nurani ini mengatakan kepadanya apa yang benar. Orang-orang yang mengetahui apa yang baik akan membuat baik, katanya. Dengan ini yang dimaksudnya adalah bahwa wawasan yang benar akan menuntun pada tindakan yang benar, dan hanya orang-orang yang bertindak benar sajalah yang dapat menjadi orang yang berbudi luhur. Jika kita melakukan kesalahan, itu karena kita tidak tahu. Itulah sebabnya pentingnya sekali untuk belajar. Socrates terus berusaha untuk menemukan definisi-definisi yang jelas dan secara universal diterima mengenai benar dan salah. Tidak seperti kaum sofis, dia percaya bahwa kemampuan untuk membedakan benar dan salah terletak pada akal manusia, bukan masyarakat. Barangkali kamu beranggapan bahwa bagian terakhir ini agak terlalu kabur. Sophie, coba aku kemukakan begini. Socrates menganggap bahwa tidak mungkin seorang dapat bahagia jika mereka bertindak menentang penilaian mereka yang lebih baik. Dan orang yang tahu cara meraih kebahagiaan akan melakukan hal itu. Oleh karena itu, orang yang tahu apa yang benar akan bertindak benar. Sebab untuk apa memilih menjadi tidak bahagia? Bagaimana pendapatmu, Sophie? Dapatkah kamu menjalani kehidupan yang bahagia jika kamu terus melakukan hal-hal yang jauh di lubuk hati kamu yang salah? Banyak sekali orang yang berbohong dan menipu dan menjelek-jelekkan orang lain. Apakah mereka sadar bahwa semua ini tidak benar atau tidak adil? Apakah kamu berpikir orang-orang ini bahagia? Menurut Sophie, tidak. Setelah Sophie membaca surat ini dengan cermat, dimasukkannya ke dalam kaleng kue dan dia berangkat keluar menuju ke taman. Dia sudah ingin berada di dalam rumah sebelum ibunya kembali dari belanja untuk menghindari pertanyaan dari mana dia tadi. Dan dia telah berjanji akan mencuci piring. Dia baru saja mengisi bak cuci dengan air ketika ibunya datang sempoyongan dengan 2 kantong belanja yang sangat besar. Mungkin itulah sebab ibunya berkata, "Kamu agak sibuk belakangan ini, Sophie." Begitu pula Socrates. Sophie tidak tahu mengapa dia mengucapkan itu. Kata-kata tersebut keluar begitu saja dari mulutnya.
Sokrates, ibunya terperanjat, matanya membesar. Sungguh menyedihkan, dia harus mati karenanya. Sophie meneruskan sambil berpikir, ya ampun Sophie, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tidak juga Sokrates, dia mengetahuinya hanyalah bahwa dia tidak tahu apa-apa. Toh dia adalah orang paling bijak di Athena. Ibunya tidak mampu mengucapkan apa-apa. Akhirnya dia berkata, apakah ini sesuatu yang kamu pelajari di sekolah? Sophie menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Kami tidak pernah belajar apa-apa di sana. Perbedaan antara guru sekolah dan filosof adalah bahwa guru sekolah mengira mereka tahu banyak hal yang mereka coba paksakan masuk ke tenggorokan kami. Filosof berusaha untuk memahami segala sesuatu bersama murid-murid mereka. Kini kita kembali pada kelinci putih lagi. Kamu tahu, aku menuntut untuk diberitahu siapa sesungguhnya teman priamu. Kalau tidak, aku akan mulai menganggap dia sedikit terganggu otaknya. Sophie berbalik membelakangi tumpukan piring-piring itu dan menunjuk ibunya dengan lap piring. Bukan dia yang terganggu, tapi dia yang suka mengganggu orang-orang lain untuk menggugah mereka dari kelembapan. Sudah cukup, kukira dia terlalu kurang ajar. Sophie kembali pada cuciannya. Dia tidak kurang ajar dan juga tidak sopan, kata Sophie. Tapi dia berusaha untuk meraih kebijaksanaan sejati. Itulah perbedaan besar antara seorang badut yang sesungguhnya dan semua kartu lain dalam bungkus itu. Apakah kamu bilang semua badut? Sophie mengangguk. Pernahkah ibu berpikir tentang kenyataan bahwa ada banyak hati dan wajik dalam sebungkus kartu dan banyak sekop dan klaver, tapi hanya ada satu badut? Sungguh menyedihkan. Bagaimana kamu membalas ucapan ibu, Sophie? Dan bagaimana ibu bertanya? Ibunya telah menyimpan semua bahan makanan. Kini dia mengambil koran dan pergi ke ruang duduk. Sophie mengira dia menutup pintu lebih keras daripada biasanya. Sophie selesai mencuci piring dan naik ke kamarnya. Dia telah meletakkan selendang sutra merah di rak lemari dinding paling atas bersama balok-balok Lego. Dia menurunkannya dan mengamatinya dengan cermat. Hilda. Demikian topik kita pada kali ini. Topik selanjutnya Athena yang akan disampaikan di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.